Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi apa yang sudah dijelaskan Gus Wadul SMI tentang strategi merekrut karyawan yang efektif. Apa sih karyawan itu? Yaitu suatu orang yang ada di dalam suatu perusahaan atau orang yang mengolah atau memproduksi barang, makanan, dan barang-barang yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Kita harus memilih apa perusahaan tersebut harus memilih karyawan yang mana yang baik dan mana yang merusak perusahaan tersebut. Maksudnya dari apa sih karyawan yang baik itu, dan apa sih karyawan yang merusak perusahaan tersebut? Yaitu karyawan yang baik yaitu karyawan yang bisa mengelola atau bisa memajukan suatu perusahaan tersebut. Jika dalam suatu perusahaan tersebut bisa melakukan suatu kemajuan dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan diminati banyak khalayak. Sedangkan orang yang mempunyai sifat buruk yang ada dalam suatu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan bisa merusak perusahaan tersebut. Maksud dari merusak perusahaan tersebut yaitu karyawan yang tidak memiliki pengalaman dalam suatu pekerjaan tersebut, suatu perusahaan tersebut. Dan juga ada 7 kriteria yang harus dimiliki karyawan, yaitu yang pertama adalah mempunyai kapabilitas atau punya kecerdasan yang standar. Yaitu dari maksud kapabilitas ini, karyawan ini harus mempunyai kecerdasan yang dimana kecerdasan tersebut yang standar, yang tidak melebihi dari batas kecerdasan. Seperti halnya kalau membahas tentang perusahaan seperti halnya bakso gitu, kita bagaimana bisa bakso itu menjadi hal yang banyak diminati oleh banyak konsumen, maka itu dirunding terus diterapkan. Maka karyawan itu nyambung dengan yang membuat perusahaan bakso tersebut menjadi lebih maju lagi. Kalau juga diajak berdiskusi tentang bagaimana bakso itu supaya banyak kalangan dari luar itu, karyawan tersebut itu bisa menyambung apa yang didiskusikan dalam suatu perusahaan bakso tersebut. Dan juga nomor 2, kapasitas, yaitu mempunyai kemampuan yang standar. Apa sih skill karyawan itu, dan juga apa sih kemampuan karyawan itu? Kita harus mengetes dulu kemampuan karyawan tersebut. Jika karyawan itu mempunyai kemampuan seperti halnya membuat bakso atau membuat bahan-bahan atau bahan bakunya itu, kita karyawan tersebut pantas ditaruh di dalam suatu perusahaan bakso tersebut. Dan juga nomor 3, karakter.
Bagaimana karakter itu? Yaitu sikap yang membuat para konsumen itu bisa tertarik, yaitu contohnya sikap yang sopan santun terhadap para pelanggan. Seperti halnya kalau ada pelanggan itu disapa dengan baik, seperti beli apa Bu, atau beli bakso berapa Bu gitu. Dan yang keempat, kredibilitas, yaitu suatu amanah. Jika suatu perusahaan tersebut tidak ada yang beramanah, maka perusahaan tersebut akan tidak tercapai apa yang ditujukan dalam perusahaan tersebut. Maka dalam perusahaan itu tersebut harus memiliki sikap amanah yang disampaikan, atau yaitu kalau suatu perusahaan tersebut, seperti contohnya perusahaan bakso, apa sih tugasnya dan apa sih yang disuruh pemimpin yang ada di perusahaan tersebut. Maka seperti halnya kamu golongan kasir aja, jadi amanah ini ya kasir aja, nggak perlu mengantar barang, nggak perlu mengantar bakso atau mengantar ke pelanggan gitu. Jadi nunggu di kasir aja kalau mau bayar gitu, itu aja. Dan juga yang kelima, komitmen. Jadi dalam suatu perusahaan itu harus mempunyai komitmen, di mana komitmen ini suatu tujuan yang pasti, yaitu kalau suatu perusahaan, ya perusahaan itu nggak mengotak-ngatik perusahaan yang lain gitu. Yang keenam, kreatif, yaitu mempunyai sikap yang dimana itu bisa memajukan perusahaan tersebut. Dan yang ketujuh, yang terakhir, melakukan bekerja sama dengan baik, yaitu kita harus bisa bekerja sama dengan semua para karyawan, semua bekerja sama dengan baik, yaitu melakukan suatu kerjasama, di mana kerjasama ini melakukan tugas dengan orang lain, tapi tidak melakukan suatu hal yang membuat orang lain itu bosan terhadap diri karyawan tersebut. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.